Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkenalan dengan seorang bernama Rudy, influencer yang amat sangat berpengaruh untuk para followersnya. Karena apa yang dia katakan atau yang dia lakukan, segala gerak-geriknya itu pasti akan ditiru atau diiyakan gitu ya, digemari oleh para fans beratnya. Dengan jumlah followers yang tidak sedikit, tentunya banyak tawaran endorse yang masuk untuk direview oleh Rudy. Baik itu ada pakaian, kemudian makanan, kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, dalam mereview pun, Rudy sangat amat berhati-hati agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena ulasan yang ia buat. Biasanya, Rudy sangat semangat dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang influencer tersebut. Tapi memang akan tiba masa lelah untuk melakukan hal yang sama secara terus-menerus berulang-ulang. Para followersnya pun menyadari hal itu. Tapi sayangnya tidak semua fans akan membuat dampak yang positif dengan kata-kata semangat. Namun tak jarang juga berkata jahat dalam tulisan mereka. Masa influencer bajunya jelek gitu sih? Aneh banget sih ini orang, barang begitu dibilang bagus. Atau misalnya nggak pantas kalau dipakai sama dia, masih bagusan kalau dipakai sama si A atau si B gitu. Dan masih banyak lagi komen-komen negatif lainnya yang akhirnya membuat Rudy tidak semangat dalam membuat konten. Para followersnya yang hanya melihat dia sebagai sosok yang periang tanpa tahu masalah apa yang mungkin sedang ia hadapi. Siapa yang menyangka bahwa komentar, ucapan yang keluar lewat tulisan-tulisan di kolom komentar bisa membuat seseorang yang membaca menjadi sakit hati dan sedih. Akibatnya, tidak sedikit public figure yang akhirnya mengambil jalan yang salah karena keterpurukannya. Bisa kita lihat betapa besar pengaruh juga dampak akibat sebuah ucapan yang buruk, yang menyakitkan, dan ucapan-ucapan yang tidak dijaga dengan baik. Ucapan yang dijaga dengan baik akan menunjukkan kemampuan seseorang untuk bisa mengontrol dirinya dalam pilihan kata maupun perilaku yang ada. Sekali lagi, saya bisa memilih cara saya merespon atau bereaksi atas tindakan orang lain. Dengan menjaga ucapan, maka hal ini juga yang akan mempengaruhi terhadap bagaimana situasi di mana kita berada. Membicarakan keburukan dan bicara buruk adalah dua hal berbeda. Sebagai contoh sederhana saja, apabila terjadi kasus korupsi yang melibatkan seseorang, kemudian kita membicarakan kasus tersebut, membicarakan orangnya, itu kita sedang berbicara tentang keburukan seseorang, bukan sedang berkata buruk. Berkomentar buruk tentang seseorang dengan mudahnya lewat sosial media dan platform lainnya, itu juga adalah pilihan. Bagi saya, isi komentar yang sudah Anda tulis sedikit banyak menggambarkan bagaimana diri Anda. Ujaran kebencian bukan hal yang perlu begitu saja dipercaya, karena segala sesuatunya perlu dicermati dengan lebih teliti. Tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan yang tentu bisa jadi salah. Cara seseorang berbicara, terutama dalam pilihan kata yang ia gunakan, akan menunjukkan sifat seseorang. Cara seseorang memilih kata-kata menjadi sebuah ucapan, itu juga memperlihatkan kualitas diri seseorang. Saat kita menjaga lisan dengan baik, menjadikan kita sebagai salah satu hamba yang bertakwa, karena selalu berpikir terlebih dahulu sebelum kemudian melontarkan suatu perkataan. Jika demikian, maka orang-orang yang berada di sekitarnya pun akan bisa merasa lebih nyaman dan mengambil manfaat. Ada sebuah nasihat yang menurut saya sangat amat bagus yang saya kutip dari Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau akrab disebut A'agim. Kualitas pribadi bisa terukur dari kualitas ucapan. Seseorang bisa menyandang predikat berkualitas tinggi karena dilihat dari caranya bertutur kata. Demikian juga dengan orang yang kualitasnya biasa-biasa saja, demikian juga dengan orang yang kualitasnya rendah, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menjaga lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.